Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bu Yuni akan berkisah tentang kisah inspirasi. Nah, teman-teman tahu nggak kisah apa yang akan Bu Yuni bawakan kali ini? Nah, kali ini Bu Yuni akan membawakan kisah Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Beberapa ribu tahun yang lalu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat taat kepada Allah. Nah, keluarga itu adalah keluarga Nabi Ibrahim, Bunda Hajar, dan bayi Ismail. Pada suatu hari, datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri dan bayinya Ismail ke tanah Mekah. Mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi Ismail yang baru lahir hingga tiba di kota Mekah. Disitulah perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim agar meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail di kota Mekah yang pada saat itu sangat tandus, tidak ada pohon, tidak ada air, dan sepi dari manusia. Bunda Hajar sangat bersedih dan meminta agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan itu. Lalu Bunda Hajar bertanya, "Mengapa kau meninggalkanku dan Ismail di tempat ini?" kata Bunda Hajar. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. Akhirnya Bunda Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah yang memerintahkanmu agar meninggalkanku dan bayi Ismail di tempat ini?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab dengan singkat, "Benar," kata Nabi Ibrahim sambil meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail. Akhirnya tak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Bunda Hajar. Dan Bunda Hajar pun berkata, "Kalau begitu Allah pasti tak akan membiarkan kami." Sedangkan dari kejauhan pun Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Dia menatap langit dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan diberikanlah rizki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Itu terdapat di surat Ibrahim ayat ke-37. Pada awalnya Bunda Hajar tidak merasakan kesepian, namun setelah beberapa waktu lama, akhirnya ia kehabisan perbekalan dan bayi Ismail pun mulai kehausan. Bunda Hajar mulai panik, air susunya sudah tidak ada, sedangkan bayi Ismail terus menangis kehausan dan kelaparan. Bunda Hajar mulai kebingungan bagaimana cara mendapatkan air. Dalam kebingungannya, ia lari ke atas bukit yang sekarang dikenal dengan Bukit Sofa. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari Bukit Safa, ia kemudian melihat ada bukit lain. Nah, sekarang bukit itu dikenal dengan Bukit Marwa. Bunda Hajar kemudian berlari ke Bukit Marwa tersebut, namun ia tidak melihat atau tidak menemukan apa-apa. Ia berusaha bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwa hingga 7 kali. Nah, berusaha itu bahasa Arabnya adalah sa'a. Dari situlah kata sa'i diambil. Setelah 7 kali bolak-balik Safa Marwa, Bunda Hajar pun kelelahan dan merasa putus asa. Ia akhirnya duduk kelelahan di samping bayi Ismail. Ia bersedih dan berserah diri kepada Allah. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril, dan dengan kedua sayap malaikat Jibril menyentuh tanah sehingga muncul mata air. Bunda Hajar melihatnya dalam bentuk gundukan tanah yang memancarkan air.
Lalu Bunda Hajar segera mengambil air itu dan meminumkannya kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu ia mengatakan, "Zumi, Zumi." Air dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam yang memberi kehidupan di tengah padang pasir yang tandus dan bukit bebatuan. Mekah yang kini dikunjungi orang dari berbagai dunia untuk melakukan ibadah haji bermula dari ketaatan keluarga Nabi Ibrahim pada perintah Allah. Demikian kisah Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi hikmah untuk teman-teman dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.